Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah bersama ya, Bapak Ibu dalam belajar sudah mulai dua materi ya yang kita laksanakan. Sekarang materi ketiga yaitu tentang AKMI sebagai tes diagnostik. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya sudah. Eh, Masih ada kotak abu-abu ya yang tadi ya. Masih ada, Pak. Ya, ya itu saya dari tadi itu mencoba untuk menghilangkan itu sudah saya update dan sebagainya kok masih ada terus gitu ya. Tapi saya minimalkan lah ini biar tidak terlalu tertutup gitu ya. Oke, kita mulai materi kita di AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Eh, Tujuan pelatihannya yang pertama adalah memahami maksud dan tujuan AKMI, kemudian memahami maksud dan tujuan tes diagnostik, kemudian menjelaskan fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Nah, ini alur pelatihannya. Yang pertama, kita akan melakukan pendahuluan. Oh ya, Bapak Ibu, kita nanti setelah ini akan masuk ke quizzes ya. Kita ke quizzes, nanti akan saya share kodenya. Silakan Bapak Ibu persiapkan handphone aja, pakai handphone boleh atau pakai laptopnya juga boleh. Setelah ini, kemudian yang selanjutnya kita akan memahami maksud dan tujuan AKMI. Kemudian memahami maksud dan tujuan tes diagnostik itu apa, kemudian menjelaskan fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah, kemudian kita melakukan refleksi. Baik, Bapak Ibu, ini kita akan mulai bermain kuis ya. Kodenya akan saya tulis di sini. Ini saya ganti dulu. Silakan Bapak Ibu boleh masuk ke handphonenya. Sebentar, saya buka dulu kuisnya. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat. Kodenya adalah 764511 ya. Apa Pak kodenya belum nampak?
764 511 Ibu. Silakan buka Itu Quizzes, kemudian klik enter code yang ada di kanan atas. belum nampak di layar kodenya. Berapa tadi? Sudah ada. Sudah, sudah nampak apa belum Bu? Share screen saya? Sudah, Belum, sudah, Pak. Pak. Sudah Sudah ya, kita oke. Sudah lihat. ada, Pak. Tutup gitu, Pak. Mana kodenya? Kodenya mana? Kodenya yang Cuma 764511. 764 511 ini Bu. itu kalau di layar saya cuma pengenalan API Ya memang itu Bu. 2024. Memang belum Ya. belum di start, belum di start. Oh, oke oke. Baik. Sudah nampak. Oke. Oke, baru 8 peserta. Oke, 11. Iya, Bapak Ibu masih ditunggu. Sebagai perawat bakti. Ya, 14. Bukan ke honorer. Perawat bakti. Ya, Bapak Ibu yang lain, kita ada 29 peserta ya. Masih kurang ada sekitar 14 lagi. Yuk, baru dapat setengah. Silakan Bapak Ibu, yuk, masih ditunggu. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Bapak Ibu silakan untuk yang lain yang belum bergabung ke Quizizz, silakan buka quizizz.com, kemudian masukkan kode yang ada di kanan atas ya. Mohon untuk peserta mematikan mikrofonnya dulu. Oke. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bagi yang belum nanti bisa join di tengah ya. Nanti code-nya akan tampil di atas. Oke, silakan diperhatikan di layarnya masing-masing. Oke, Bu Rima Fitriani. Oke, semuanya benar, bagus sekali. Kita lanjutkan. Oke, ada perubahan. Oke, semua benar. Lanjutkan. Pertanyaannya mudah ya Bapak Ibu ya.
Oke, Bu Rima Fitriani masih di atas. Nomor dua Pak Ismail. Oke. AKMI dirancang untuk mengukur kompetensi dalam bidang berikut kecuali. Nah, kita punya empat nanti ya, Bapak Ibu ya. Literasi, ada membaca, numerasi, sosial budaya, dan dan sains ya, dan sains. Untuk literasi digital kita tidak ya, tidak belum ada atau nantinya akan ada, tapi yang belum ada adalah literasi digital. Selanjutnya, oke. Semuanya benar, bagus sekali. Bagus, lanjutkan. Oke, bagus, lanjutkan. Bagus sekali. Oke, nah, AKMI dapat membantu mahasiswa dalam ada yang berpendapat membentuk kelas sesuai tingkat kemahiran, ada mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Oke, nanti kita akan pelajari ini ya. Bagus sekali. Pertanyaan terakhir. Bagus sekali. Nah, pemenangnya adalah Ibu Rima Fitriani, Pak Ismail, dan Ibu Suryanti. Itu dihitung dari paling cepat dan tepat gitu ya. Oke, Bapak Ibu sudah 94% itunya ya, kemahirannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, saya akan kembali lagi ke PPT.
Oke. Sudah terlihat PPT saya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari yang sudah Bapak Ibu kerjakan tadi, ada sudah membaca beberapa hal terkait AKMI, yaitu tentang apa saja yang diujikan atau yang kita mau latihkan kepada siswa dan peserta didik kita terkait literasi. Eh, jika jika di AKM misalkan ada dua literasi yaitu membaca dan numerasi, kemudian dipisah juga ada tiga ya, dan dipisah ada tiga membaca, matematika, dan sains. Maka di AKMI ini ada satu lagi Bapak Ibu. Jadi ada membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Karena eh, kita berbasis agama, jadi sesuatu yang bisa kita ukur adalah di bagian sosial budayanya gitu. Nah, ini adalah hasil PISA Indonesia di tahun 2003 hingga 2021, 2022 maaf, 2022 yang sudah absen beberapa waktu karena ada COVID-19. Nah, dari sini kira-kira apa yang Bapak Ibu tafsirkan? Silahkan coba Ibu Sofia, Bu Sofia Irwanti. Apa yang bisa Bapak Ibu tafsirkan di sini? Dari gambar grafiknya itu dari tahun ke tahun itu literasi membaca, matematika, dan sains itu malah semakin menurun gitu Oke, oke. dari 23 Baik. negara. Baik, terima kasih Bu Sofia. Jadi Bu Sofia fokus dengan bagian trennya ya, ya Bu Sofia ya. Trennya itu tren turun yang terlihat membaca dan terutama di matematika atau yang kita kita namakan di AKMI itu literasi numerasi gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu yang lain, eh, silakan Pak Wildan Hakim Eh, menginterpretasikan. Silakan. izin menginterpretasikan dari gambar yang telah ditampilkan. Kalau saya lihat itu di literasi matematika lebih rendah dari yang lain, dari tahun ke tahun. Yang terkini saja, yang 2022, itu 366. Sedangkan yang sains itu 383. Tapi di tahun apa di literasi membaca 359. Tapi kalau dibanding dari penurunannya itu cenderung tinggi. Jadi matematika sama sains itu dari 2 atau 3 tahun terakhir itu turunnya lumayan. Ya, oke. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Wildan atas Hmm. interpretasinya. Jadi yang terlihat adalah ya memang penurunan dan penurunan. Memang ada beberapa beberapa tahun kita naik, tetapi di tahun-tahun selanjutnya itu eh, trennya tren turun ya, sangat disayangkan memang. Terus oke, coba saya ingin melihat bahwa Bapak Ibu menginterpretasikannya coba dibandingkan juga dengan nil itu grafik yang warna kuning ya. Itu adalah rata-rata OECD. Jadi bagaimana tanggapan Ibu terkait ini? Bu Yeva Kurniawati, silakan. Ya, terima kasih. Saya tadi mengacungkan tangan juga karena ini saya fokusnya ke garis yang kuning itu. Oke, bagus. Silakan Bu. Ya, itu kelihatan sekali ya kalau negara kita itu sangat jauh di bawah rata-rata dari yang negara-negara yang ikut program ini, PISA ini. Jadi eh, sungguh sangat menyedihkan kita itu rata-rata dari 23 negara itu sekian. Nah, kita ini sangat jauh di bawahnya gitu. Itu yang saya lihat. Oke, sudah cukup Bu Yeva? Bu Yeva? Iya, cukup, Oke, Pak. baik. Terima kasih. Memang kalau ironis ya kalau melihat ini, dan ini lucunya tuh sering kali dijadikan latar belakang jurnal, ya, terutama orang Indonesia sendiri justru. Jadi orang Indonesia itu biasanya kalau meneliti tentang literasi numerasi, biasanya tuh pasti membahas tentang
skor Indonesia masih di masih jauh dari harapan dan sebagainya. Demikian. Eh, oke, kita dengarkan lagi coba interpretasi dari Ibu Eni Mustikawati, silakan. Masih di mute, Bu. Ya, seperti tadi yang diungkapkan sama Ibu, Ibu tadi. Oke, kalau kita lihat dari nilai OECD ini sangat 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 jauh kita ya sebagai negara Indonesia, negara yang berkembang. Mungkin ini yang cukup menjadikan itu bagi kita sebagai pendidik di sekolah. Ini bagaimana? Alhamdulillah kami dari sekolah Mandua Mataram mendapat apa sekarang untuk ikut bisa untuk tahun ini. Mudah-mudahan dengan adanya program AKMI ini kita bisa setidaknya bisa meningkatkan nilai kita dalam program PISA ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Eni. Eh, Mungkin Bu Suwita dan Bu Apria disimpan dulu ya pertanyaannya, kita lanjutkan dulu. Terima kasih. Eh, dari sini seperti yang disampaikan Bu Eni tadi bahwa tahun 2025 ya, tahun 2025 itu akan diadakan PISA dan sekarang melibatkan madrasah. Akan ada 75 madrasah yang sudah dipilih dari seluruh Indonesia yang akan menjadi sampel PISA untuk tahun 2025. Nah, kaitan dari warna kuning dan warna hitam dan warna biru ini perlu dijadikan catatan bagi kita juga sebagai penggiat literasi ya, bahwa peringkat Indonesia itu sebenarnya tuh ada kenaikan yang cukup banyak di tahun 2022, yaitu naik awalnya 72 dari 77 negara, sekarang naik jadi 66, peringkat 66 dari 81 negara. Nah, tapi uniknya adalah ini tuh ternyata bukan bukan serta-merta karena kita itu ada kenaikan yang baik gitu ya, yang signifikan ke atas gitu. Tapi ternyata rata-ratanya yang turun. Jadi seluruh dunia itu sedang terdampak ya, terdampak COVID-19 dan akhirnya ada loss learning seperti yang diungkapkan Menteri Pendidikan. Dan ternyata itu terlihat dari eh, rata-rata OECD dari keseluruhan negara bahwa eh, mereka itu juga mengalami penurunan yang sama. Nah, Indonesia ini memiliki beberapa beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu kita itu masih ada beberapa hal yang bisa kita pertahankan, yaitu karena nilainya itu turunnya hanya sedikit gitu. Kalau dilihat dari tahun 2018, jadi peringkat kita itu bisa naik walaupun memang trennya tetap tren turun. Nah, ini menjadi pemantik kita bahwa ternyata pendidikan kita itu berdampak loh gitu di tingkat tataran internasional itu kita terlihat gitu. Walaupun ya trennya masih tetap tren turun, tetapi kita pastikan eh, ada sesuatu yang kita pertahankan dari literasi membaca maupun matematik di PISA yang sudah diakses oleh pihak-pihak yang organisasi internasional gitu. Jadi Bapak Ibu tetap optimis lah untuk bisa meningkatkan tingkat literasi dari siswa-siswa kita, peserta didik kita, karena setidaknya itu bisa menjaga turunnya tidak berlebihan gitu. Walaupun memang ya tetap turun gitu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, literasi itu apa sih gitu yang kita ingin tahu. Literasi adalah kemampuan mengidentifikasi, memahami, menentukan, menafsirkan, dan mengomunikasikan informasi sebagai keterampilan dasar kecakapan hidup. Nah, eh, kita itu menginginkan siswa-siswa kita itu menjadi seorang yang good citizen, sebagaimana eh, eh, yang yang dituliskan oleh banyak pakar terkait apa sih fungsi dari pendidikan gitu.
Nah, literasi itu hal yang perlu digarisbawahi adalah kecakapan hidup. Jadi materi-materi pembelajaran yang ada di dalam sekolah kita dan di madrasah kita, di dalam sistem pendidikan kita, itu seharusnya itu memberikan keterampilan dasar untuk kecakapan hidup. Tidak hanya dalam hal pengetahuan yang terbatas dalam buku teks dan teoritis, tetapi juga menyangkutkan dengan kehidupan nyata yang eh, yang outputnya itu adalah sebuah keterampilan, ya, keterampilan dasar. Nah, dari literasi ini kemudian dilanjutkan ke AKMI. AKMI ini karena Indonesia itu masih belum ada ya untuk waktu itu sebelum bisa itu belum ada yang mengakses dalam hal literasi dan mempublikasi secara massal, maka kita tuh waktu pertama kali atau beberapa kali diakses di PISA itu masih kebingungan. Kita itu ada di anak tangga yang mana sih? Kita itu ada di tingkatan apa sih untuk literasi peserta didik kita itu? Nah, itulah keluarlah yang namanya program ada AKM, ada AKMI. Untuk meningkatkan mutu pendidikan itu adalah lanjutannya. Tapi secara umum, AKMI dirancang sebagai instrumen penilaian untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Nah, kemudian hasilnya akan menjadi rekomendasi atau umpan balik kemajuan belajar peserta didik selama kurun waktu belajar. Kita itu mau tahu, kita itu ada di anak tangga keberapa sih? Kita itu ada di mana sekarang? Dibandingkan teman-teman yang lain, dibandingkan negara-negara yang lain, kita itu ada di posisi yang mana? Apakah kita itu sudah berlari di depan, atau kita itu sedang leha-leha di belakang, atau kita sedang eh, berusaha untuk mengejar, atau yang di mana? Nah, itulah kenapa adanya AKMI untuk sebagai penghasil informasi yang bermanfaat terkait eh, diagnosa awal dari apa dari madrasah atau peserta didik kita yang sekarang sedang menjalani sebuah proses pembelajaran. Kita itu ada di mana? Apakah kita itu ada di anak tangga yang pertama, kedua, ketiga, atau selanjutnya begitu. Nah, asesmen AK kompetensi Madrasah Indonesia ini dirancang sebagai asesmen for learning dengan tujuan memperbaiki proses pembelajaran. Nah, jika asesmen-asesmen yang sebelumnya seperti PISA dan AKM itu fokus pada asesmennya saja, tetapi untuk AKMI ini difokuskan juga selain memperlihatkan data, itu juga memperlihatkan sebuah upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui BIMTEK tindak lanjut. Nah, BIMTEK tidak lanjut ini dilakukan dengan cara sebuah pelatihan yang mengundang para guru-guru terbaik, para dosen, para widyaswara, kepala madrasah, pengawas dari seluruh Indonesia yang diseleksi secara ketat untuk bisa memberikan best practice kepada para guru-guru madrasah kita nanti yang nantinya jika Bapak Ibu lolos menjadi ND akan bertugas sebagai ide juga nanti untuk membintek para guru-guru madrasah kita yang memerlukan eh, apa ya peningkatan mutu pembelajaran terutama di bidang literasi. Peningkatan itu kan harus ada awal dan akhirnya. Eh, peningkatan jika hanya diakses di akhir, kita nggak tahu itu peningkatannya itu ada di tingkat berapa, seberapa besar peningkatannya. Tetapi kalau kita mulai dari diagnosis dulu, kita tahu awalnya, kemudian kita perbaiki, kemudian kita tahu hasil akhirnya. Nah, dari situlah kita akan melihat dampak yang terlihat atau besarnya perubahan yang terlihat. Maka asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ini dirasa penting untuk tujuan-tujuan yang sudah dipaparkan tersebut. Kemudian karakteristik AKMI. Nah, pertama, dirancang untuk mendeteksi kelemahan belajar siswa. Karena itu format dan respon harus didesain khusus. Kemudian menggunakan soal bentuk constructed response, jawaban singkat,
yang diolah sehingga mampu menangkap informasi secara lengkap. Juga dalam kondisi tertentu dapat menggunakan selected response. Tentu kita melihat juga dari eh, sarana dan prasarana yang terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi teknologi untuk bisa mengolah data isai itu masih masih di tataran dunia pun masih masih banyak yang perlu diperbaiki. Seperti kalau kita tentu kalau Bapak Ibu dosen melakukan penelitian kualitatif ada software yang namanya NVivo. Nah, NVivo itu di Indonesia sendiri juga masih belum banyak digunakan, apalagi untuk sesuatu yang sifatnya masif atau kolosal seperti ACMI yang melibatkan ribuan peserta gitu ya. Jadi jenis-jenis soalnya adalah ada constructor response yaitu jawaban singkat, kemudian ada PG, menjodohkan, benar salah, dan PG kompleks. Nah, karakteristik pertama, mendeteksi kelemahan belajar siswa. Kelemahan belajar siswa itu berarti adalah posisi alami dari siswa tersebut. Nah, dari tahun sebelumnya itu ternyata ada ya Bapak Ibu ya. Ini agak unik kasusnya sebenarnya ini. Jadi ada madrasah yang mereka itu ada les AKMI. Jadi sebelum mereka di AKMI, di asesmen, mereka itu dileskan dulu. Siswa-siswa yang akan melakukan asesmen ini akan dileskan dulu, diberikan pembekalan dulu, diberikan pelatihan dulu terkait soal-soal yang berbau literasi. Nah, hal ini itu justru di tim AKMI itu menyayangkan ya, menyayangkan hal ini. Karena nanti yang terlihat bukan sesuatu yang alami, bukan sesuatu yang seharusnya terlihat, tetapi yang sudah dipoles. Misalkan Bapak Ibu sekarang ya di HP gitu ya, di foto sudah pakai filter, sudah pakai semua hal yang bisa membuat seorang itu menjadi lebih cantik, lebih ganteng gitu ya. Apalagi sekarang ada AI. Nah, giliran pas ketemu aslinya, ternyata nggak gitu orangnya. Nah, itu kan belum ada undang-undangnya itu untuk bisa menuntut hal itu. Nah, itu. Jadi disayangkan kan yang merugi siapa? Yang merugi adalah orang yang melihat atau orang yang berniat untuk misalkan mau dinikah atau mau dihitbah gitu ya. Ternyata kok beda sama yang difoto. Nah, itu kan eh, harusnya bisa diundang-undangkan itu penipuan itu ya. Nah, sekarang di AKMI itu juga diharapkan tidak seperti itu, tidak terjadi hal itu. Jadi AKMI itu tidak perlu ada yang namanya les-les khusus yang menjadikan siswa kita itu tidak tidak alami, tidak sesuatu yang alami terlihat. Nah, Pak nanti kalau hasil AKMI-nya jelek nanti diberikan teguran gitu. Nah, jawabannya adalah tidak ya Bapak Ibu ya. Kalau kelemahan belajar siswa ini adalah sifatnya sangat rahasia dan yang tahu adalah para para siswa sendiri dan guru. Terutama awalnya dari kepala madrasah dulu, kemudian di-sharekan ke guru, kemudian guru dibagikan kepada siswa. Untuk kabupaten gimana Pak? Provinsi gimana? Yang didapatkan adalah rapotnya masing-masing. Jadi rapot siswa dan rapot madrasah itu tidak dibagikan ke kabupaten. Kalau kabupaten mau mengakses ya harus menghubungi madrasahnya. Yang didapatkan kabupaten adalah rapot kabupaten. Jadi di sana ada list data dari madrasah, tapi tidak secara detail memperlihatkan siswanya itu seperti apa. Jadi kerahasiaannya tetap terjaga agar eh, kondisi alami dari siswa ini akan tetap terjaga gitu. Tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang terkait. Nah, kemudian ini ada pertanyaan pemantik. Perhatikan gambar di samping. Jelaskan hasil pengamatan Bapak Ibu terhadap gambar tersebut. Jika dilihat dari gambar tersebut, apa yang terpikirkan Bapak Ibu? Gambar apakah ini? Silakan Bu Swita. Nah, baik Pak, gambar yang pertama atau yang di atas itu hasilnya lebih qualified dibanding dengan gambar yang di bawah karena ada data yang tertera di dalam layar. Oke, baik. Terima kasih Bu Swita. Sama-sama. Oke, ada lagi? Silakan.
Eh, Pak Wildan lagi. Bu Siti Dewi. Bu Siti Dewi dulu ya. Bu Siti Dewi dulu. Silakan Bu. Ya Pak, terima kasih. Kalau saya melihatnya adalah kalau badan aja bisa dicek sama dokter, itu diagnosisnya. Kalau kita sebagai guru mendiagnosis siswa kita, ya termasuk AKMI ini dengan cara AKMI ini, itu maksudnya. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Bu. Baik sekali. Ya. Nah, selanjutnya Pak Wildan, silakan. Izin menyampaikan, Pak. Dari dua gambar itu sama-sama gunanya untuk mendiagnosis penyakit yang diderita pasien, tapi ada perbedaan. Yang pertama itu cuma dari segi suara saja, sedangkan yang gambar yang di atasnya itu ada gambar visualnya. Jadi lebih akurat yang di atas dibandingkan yang bawah. Begitu juga dengan yang AKMI ini. Jadi nggak cuman data nilai saja, kita bisa lihat secara lebih jauh kondisi di lapangan. Begitu, Pak. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Wildan. Wah, ini antusias sekali Bapak Ibu ya. Yang resen nanti bisa di pemantik selanjutnya ya. Kita bahas dulu. Eh, Hal yang terlihat dari sini ada yang dinotis oleh Bapak Ibu juga terkait yang atas itu yang diperiksa adalah tenggorokan, yang bawah yang diperiksa adalah detak jantung. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah penyakit atau sebuah eh, kelemahan itu perlu diperiksa dengan alat yang tepat. Makanya kita punya beberapa alat, yaitu asesmen untuk literasi sosial budaya sendiri, literasi numerasi sendiri, membaca sendiri, dan sains sendiri. Nah, ini akan menghasilkan informasi yang lebih akurat, seperti yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa eh, dengan berbagai alat yang digunakan, itu akan meningkatkan ketelitian. Diharapkan seperti itu. Jadi, AKMI juga demikian. Untuk melihat detak jantung ya kita pakai stetoskop ya. Ya. Kemudian untuk tenggorokan ya kita pakai alat yang untuk tenggorokan gitu. Nah, di sini juga disampaikan pemantik selanjutnya, yaitu apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang tes diagnostik atau yang terpikirkan saat saat bicara tentang tes diagnostik? Kemudian apakah di tes diagnostik itu ada lulus dan tidak lulus ya? Kira-kira kenapa? Silakan yang mau berpendapat, Bu Aida Fitriana. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Aida Fitriana. Nah, di sini yang saya ketahui tentang tes diagnostik itu adalah tes yang digunakan untuk memprediksi kelemahan dan keunggulan siswa. Di sini menurut saya tidak ada lulus dan tidak lulusnya, tapi dari hasil tes diagnostik tersebut kita mengelompokkan siswa yang mana yang belum mencapai kompetensi. Gitu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aida. Silakan selanjutnya Bu Ainin. Bu Ainin Wahyuni, silakan. Masih di mute, Bu? Ya, ya Bapak. Ya, sudah, silakan. Jawaban saya sama dengan Bu Aida tadi. Jadi tidak ada istilah lulus atau tidak. Jadi tes diagnostis itu untuk apa ya, mengetahui mengetahui anak itu lemah di mananya, kuat di mananya, sama-sama. Terus Oke. lulus atau Pertanyaan tidak kedua. dari dinamisme diagnostis. Untuk pertanyaan kedua, Bu. Ya, tidak ada istilah lulus atau tidak. Jadi apa hanya untuk mengetahui nanti bisa dikelompokkan anaknya itu misalnya apa di bawah, kemampuannya di bawah atau di atas atau di tengah-tengah, itu apa bisa dikelompokkan gitu. Jadi tidak ada istilah lulus atau tidak. Terima kasih Bapak.
Baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang lain bisa disimpan dulu ya pertanyaannya untuk refleksi nanti. Kita lanjutkan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh teman-teman bahwa tes diagnostik itu fungsinya untuk mendiagnosa, mencari tahu kita itu kelemahannya di apa. Nah, itu yang paling penting ya. Masalahnya ada di mana sih gitu. Apakah di sosialnya, apakah di numerasinya, atau di sainsnya gitu. Terus kemudian di dalamnya juga masih ada lagi. Kita itu misalkan di numerasi, kita itu masalahnya di mana? Nah, itu nanti yang akan diteliti oleh AKMI ini sebagai sebuah instrumen asesmen ya. Kemudian tidak ada istilah lulus dan tidak lulus. Ya, ini sudah dipahami oleh eh, Bapak Ibu semua bahwa sebuah tes diagnostik itu tidak ada lulus dan tidak lulus. Jadi tidak perlu ada treatment awal ya agar seakan-akan tidak sakit gitu. Misalkan ada orang sakit kemudian pas waktu ke dokter dipaksakan untuk terlihat tidak sakit. Nah, itu yang atau memberikan informasi yang seakan-akan sehat atau tidak bermasalah. Nah, itu yang nantinya akan menjadi diagnosa yang salah karena ditutup-tutupi sendiri. Nah, itu yang tidak diinginkan. Kemudian, tes diagnostik. Asesmen diagnostik digunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Jadi, kalau dokter itu fokus pada masalah, pada kesehatan organ yang bermasalah. Kalau di AKMI itu selain kelemahan itu juga menunjukkan kekuatannya itu di mana. Jadi selain setelah mendapatkan kekuatan dan kelemahan ini, maka kita akan tahu kita itu ada di posisi mana sekarang. Nah, itulah yang akan ditindaklanjuti. Bagi yang sudah baik diberikan ruang kreasi, kemudian untuk yang masih perlu pendampingan atau dasar dinaikkan tarafnya menjadi setidaknya cakap gitu. Nah, selanjutnya, AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Ada beberapa step yang dilaksanakan dalam AKMI. Yang pertama, melaksanakan asesmen kompetensi madrasah Indonesia, yaitu dilaksanakan AKMI untuk teman-teman kita kemarin sudah mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang mendampingi yang sudah dilaksanakan ya. Kemudian hasil AKMI ini akan menunjukkan informasi tingkat kemahiran peserta didik kita. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mengadakan pelatihan. Nah, kita ini sebagai sarana proses untuk melakukan pelatihan tindak lanjut AKMI ini. Memilih para instruktur-instruktur terbaik dari para berbagai berbagai unsur ya, ada yang dari guru, ada yang dari dosen, Widya Iswara, pengawas, kepala madrasah yang dianggap cakap ya, dianggap cakap dan sesuai untuk eh, melaksanakan pelatihan tindak lanjut. Bukan berarti nanti yang tidak terpilih itu tidak baik gitu ya, tapi yang dipilih adalah yang sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditentukan. Eh, Kemudian diharapkan setelah melaksanakan proses 1, 2, dan 3 nanti akan mendapatkan alternatif solusi perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan oleh para Bapak Ibu guru kita yang ada di madrasah. Selanjutnya, nah ini adalah list dari literasi-literasi yang diakses oleh AKMI. Yang pertama adalah membaca. Membaca ini kompetensinya yaitu yang pertama menemukan dan mengakses. Kemudian menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Yang terakhir mengevaluasi dan merefleksikan. Kemudian ada numerasi, sains, dan sosial budaya juga. Bisa dicek di itu ya, di berbagai dokumen AKMI, Bapak Ibu pasti bisa menemukan ini tentang kompetensi dari literasi-literasi yang diakses oleh AKMI. Nah, perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya, bahwa AKMI itu yang dinilai yang dites atau tes diagnostik yang dilaksanakan di AKMI itu untuk fokus pada literasi, bukan secara kognitif keseluruhan. Nah, ini akan berpengaruh pada slide selanjutnya, yaitu di sini. Nah, di MI itu dibagi dari CK1 ke CK5. Kemudian MTS, CK3 sampai CK7. Di MA, CK5 hingga CK9. Kemudian mulai dari tingkat
perlu pendampingan, sampai hingga perlu ruang kreasi. Yang nantinya kita akan mempelajari ini lebih dalam di wawasan literasi numerasi nanti di siang hari ya. Nah, terus pertanyaan yang kadang terpikirkan adalah jika ada seorang anak yang dia itu sudah ada di CK5. Jadi dia di MI itu sudah dia kelas 5 MI tapi punya punya CK ini udah 5, CK5 dia sudah perlu ruang kreasi. Kemudian di MTS ada seorang anak juga. Dia ada di CK4. Terus apakah kita bisa apa itu artinya apa? Coba Bapak Ibu silakan menginterpretasikannya. Artinya apa? Apakah keunggulan keunggulan dari CK5 dari anak MI itu serta-merta bisa membuat kita itu bisa berbicara terkait kognitif gitu. Atau itu menunjukkan apa gitu ya. Silakan Pak Mahfud. Baik, terima kasih Pak Arif. Pertama izin Pak, kami di perjalanan mengenai siswa MI dan MTS. Kalau ada MTS CK yang lebih rendah daripada MI gitu ya, itu tidak serta-merta menyatakan bahwa kemampuan dalam Maaf Pak, suaranya putus-putus. Masih putus-putus Pak. Ya, mungkin bisa disampaikan di kolom saya izin chat. lanjut aja dulu Pak. Oh ya, Oh iya, baik. iya. Terima kasih Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Mahfud. Nanti kalau sudah sampai di tujuan Oke. bisa berpindah ya ke laptop ya. Kita Siap. lanjutkan ke Siap. yang sudah resen, Bu Sapti. Silahkan. Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk di MI, untuk siswa yang sudah mencapai CK5, ini memiliki kompetensi yang memang sepertinya mendekati capaian yang ada di capaian tingginya. Kemudian kalau yang di MTS ketika siswa itu berada di CK5, berarti dia ada di posisi tengah-tengah. Mungkin seharusnya dia di CK5. Tetapi untuk MI yang memiliki kompetensi CK5, belum tentu dia setara dengan CK5 yang ada di MTS. Menurut saya seperti itu Pak. Sehingga kalau akan memberikan perlakuan terhadap siswa yang memiliki CK5 di MI, lebih ke memberikan tantangan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Sapti atas pendapatnya ya terkait ini. Kita tambah satu lagi ya Bapak Ibu ya. Tambah satu lagi dari Bu Swita, silahkan. Baik Pak, menurut saya CK5 anak di MI itu merupakan kompetensi yang masih dasar Pak. Berbeda dengan di MTS karena memang di MTS itu sudah lebih mendalam dan pembelajarannya pun lebih kompleks. Sehingga posisi anak meskipun sudah di CK5 di MI itu berbeda ketika dia sudah di MTS. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih atas pendapatnya Bapak Ibu semua. Baik sekali sudah memperlihatkan bagaimana interpretasi yang didapatkan dari kasus tersebut. Nah, saya akan memberikan beberapa penegas saja ya. Tadi sudah beberapa dibahas oleh teman-teman bahwa anak MI di CK5, kemudian anak MTS di CK4 itu menunjukkan bahwa tingkat literasi si anak MI lebih tinggi daripada tingkat literasi anak MTS-nya. Jadi yang digarisbawahi adalah tingkat literasi, bukan tingkat kognitif, ya, bukan tingkat kognitif dalam hal pengetahuan. Misalkan di MI belum ada SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Di MTS sudah ada, tapi si anak itu masih CK4. Apakah anak MI itu jika diberikan soal SPLDV akan lebih baik pengerjaannya dari anak MTS? Tentu tidak. Karena dia belum pernah dapat. Nah, terus apa maknanya dari CK5 dari MI dan MTS yang CK4 itu? Yang maknanya adalah indikator-indikator yang ada di
literasi ini itu lebih dikuasai oleh si anak MI itu dari yang anak MTS. Tapi terkait dengan indikator literasi, bukan kognitif pengetahuan yang ada di kurikulum. Nah, itu adalah hal yang perlu kita pahami terkait CK. Ya, CK itu menunjukkan tingkat literasi, kompetensi di literasi, bukan di kognitif pengetahuan kurikulum yang seperti yang terlihat pada kurikulum kita gitu. Nah, AKMI ini fokus pada literasi ya. Saya tekankan berkali-kali bahwa karena ini memang penting, seringkali kadang itu salah persepsi terkait dengan CK. Oh, kalau anak MI CK5, anak MTS CK4 berarti apa ya yang apakah itu artinya anak MI itu tetap lebih rendah daripada anak MTS secara kognitifnya atau secara apanya gitu. Ada bagian yang dia memang lebih tinggi, yaitu di indikator literasi. Dia literasinya lebih bagus. Bisa saja dia penyelesaian masalahnya lebih bagus. Misalkan di numerasi, menerapkan strategi pemecahan masalahnya lebih bagus. Dalam membaca, dia menginterpretasikan dan mengintegrasikan itu bagus. Lebih bagus dari anak MTS, bisa jadi. Tetapi tentu dengan kapasitas anak MI. Misalkan anak MTS sudah 500 kata, ya anak MI jangan 500 kata lah. Di bawahnya 400 kah, 300 kah gitu. Nah, itu yang menjadi perhatian kita bahwa CK-CK ini menunjukkan tingkat literasi, bukan kognitif pengetahuan di kurikulum. Nah, refleksi nih. Silakan Bapak Ibu. Kita masih punya 5 menit. Apa tujuan dari AKMI sebagai tes diagnostik? Kemudian bagaimana interpretasi hasil AKMI dalam konteks perbaikan proses pembelajaran di madrasah dan bagaimana hasil AKMI dapat digunakan untuk merencanakan intervensi spesifik bagi siswa dengan kemampuan dasar. Nah, silakan. Bu Sorea Gita, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk saya, menurut saya refleksi yang pertama apa tujuan utama AKMI sebagai teknik. Tadi dijelaskan bahwa dengan adanya AKMI berarti kita bisa memberikan tes awal atau kemampuan dasar kepada siswa. Di situ kita bisa mengetahui bagaimana kelemahan dan kekuatan siswa dari berbagai literasi. Kemudian bagaimana intervensi hasil AKMI dalam konteks perbaikan proses belajar di madrasah. Hasil AKMI ini bisa memberikan rekomendasi, kemudian rekomendasi itu yang digunakan untuk perbaikan bagaimana konsep atau pola pembelajaran yang ada di madrasah. Kemudian bagaimana hasil AKMI dapat digunakan untuk merencanakan intervensi spesifik bagi siswa dengan kemampuan dasar. Nah, dengan adanya rekomendasi tadi yang diberikan oleh AKMI, berarti guru-guru itu akan menggunakan membuat pola ataupun model pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kelemahan siswa-siswa tadi yang berdasarkan hasil. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sorea atas pemaparannya terkait refleksi kita bahwa tujuan utama tes diagnostik juga sudah terlihat ya tadi penjelasannya terkait gimana kita itu ada di mana sekarang gitu ya, intinya gitu ya. Kemudian di intervensi spesifik kemampuan dasar dari apa yang kita ketahui sekarang bisa dikembangkan intervensi apa yang diperlukan gitu. Kita dengarkan satu lagi ya Bapak Ibu ya dari Bu Eni Mustikawati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah tadi banyak teman-teman memberikan pendapat bahwa tes urgensi utama AKMI sebagai tes diagnostik itu untuk melihat kekuatan dan kelemahan peserta didik kita. Bagaimana nanti dari hasil itu kita bisa membuat rancangan pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Eni atas refleksinya yang sudah disampaikan. Saya kira dua peserta yang sudah menyebutkan refleksinya sudah on point ya, sudah terlihat bahwa keduanya dan saya harap Bapak Ibu yang lain juga memiliki persepsi yang tepat terkait AKMI yaitu sebagai tes diagnostik, kemudian hasilnya nanti akan digunakan untuk proses perbaikan di pembelajaran. Dan kita sekarang sedang
ikut andil dalam proses besar di mana kita memperbaiki pendidikan di madrasah Indonesia. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini sudah dijawab tadi, saya kira sudah on point, sudah tidak perlu dijabarkan lagi. Nah, ini setiap slide yang dibaca adalah langkah kecil menuju perubahan besar dalam dunia pendidikan kita. Jadi terkadang itu kita tidak perlu untuk menjadi seseorang yang sangat-sangat berpengaruh sebagai seorang yang terlihat di dunia, tapi apa yang kita lakukan sedikit demi sedikit, yang kita laksanakan sesuai tupoksinya kita masing-masing, itu akan membawa perubahan yang semakin lama akan menumpuk menjadi sesuatu yang hal yang besar. Memang pendidikan itu tidak serta-merta dapat terlihat sebagaimana yang ada di perusahaan-perusahaan. Perusahaan dalam satu hari bisa menghasilkan 1.000 produk, 1.500 produk. Sedangkan kita dalam 1 tahun itu hanya maksimal paling hanya sekitar dalam satu kelas maksimal ada 30 sampai 40 siswa. Itu pun sudah maksimal. Itu pun tidak akan terlihat saat dia lulus langsung jadi. Tidak. Mungkin ditunggu 20 tahun lagi. Jadi benih-benih yang kita tanam sekarang itu akan mekar di anak-anak didik kita itu menunggu sekitar 20 tahun lagi. Tapi jangan khawatir, kita tetap optimis, kita tetap yakin nilai-nilai yang telah kita berikan kepada anak-anak didik kita akan menjadi amal jariah kita dan menjadikan penerang kita nanti di yaumul kiamah dan di surga nanti. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Terima kasih, ini sudah pukul 12 tepat. Bapak Ibu silakan istirahat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Arif. Terima kasih.